Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Channel yang gak keren tapi cukup membuat Anda ngiler, bukan? Oke, episode kali ini adalah episode janji saya kemarin untuk membandingkan kedua smartphone keluaran dari Poco. Tentunya yang terbaru, yaitu Poco X3 Pro dengan Poco F3. Langsung aja kita bandingkan. Check it out! Dimulai dari bodi dimensi serta desain kedua smartphone ini. Poco X3 Pro memiliki bodi dimensi panjang kali lebar kali tinggi 165.3 x 76.8 x 9.4 mm. Dan untuk bodi dimensi dari Poco F3 memiliki bodi dimensi 163.7 x 76.4 x 7.8 mm dan memiliki bobot seberat 196 gram. Berdasarkan data yang saya sebutkan tadi, berarti Poco X3 Pro memiliki dimensi yang lebih besar dibanding F3 dan memiliki bobot juga lebih berat dibanding Poco F3. Di bagian material belakang atau bodi belakang serta framenya, Poco X3 Pro terbuat dari bahan plastik, sedangkan untuk layar depan telah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6 dan memiliki sertifikasi IP53, perlindungan debu dan percikan air. Baik layar maupun backdoor, Poco F3 dilindungi oleh proteksi Gorilla Glass 5 dengan frame berbahan aluminium. Poco F3 juga memiliki sertifikasi IP53, yaitu perlindungan terhadap debu dan terhadap percikan air. Perbedaannya di sini adalah untuk bodi dari Poco X3 Pro masih terdapat lubang jack audio, sedangkan untuk Poco F3 tidak ada lubang jack audio. Oke, sekarang kita bahas tentang layar dari kedua smartphone ini. Poco X3 Pro memiliki bentangan layar 6,67 inch dan menggunakan panel IPS LCD. Didukung dengan fitur HDR10 dan memiliki tingkat keterangan sampai 450 nits. Resolusi dari layar Poco X3 Pro yaitu 1080 x 2400 pixel dan memiliki aspek rasio to body 20:9. Layar ini juga memiliki refresh rate 120 Hz dengan touch sampling sampai 240 Hz. Dan untuk Poco F3 memiliki bentangan layar 6,67 inch dan menggunakan panel Super AMOLED. Memiliki ukuran pixel 1080 x 2400 pixel. Memiliki refresh rate sebesar 120 Hz dan touch samplingnya 360 Hz. Dan untuk layarnya sendiri didukung dengan fitur HDR10+. Dilihat dari perbandingan video di bawah ini, terlihat untuk Poco F3 lebih berwarna dan lebih tajam dalam menampilkan gambar yang beresolusi 4K. Walaupun hanya menggunakan panel IPS LCD, Poco X3 Pro juga menawarkan tampilan yang tajam. Terbukti dalam video ini, gambar-gambar yang dihasilkan atau warna-warna yang ditunjukkan dari kualitas video 4K juga sangat tajam. Dan hasil perbandingan layar dari kedua smartphone ini tidak bisa dipungkiri bahwa panel AMOLED lebih terang dalam menampilkan warna dan lebih tajam dalam menampilkan gambar. Oke, dilanjutkan dengan perbandingan performa dari kedua smartphone. Dimulai dari proses booting. Dari kedua smartphone ini, manakah yang terlebih dahulu menyelesaikan proses booting? Dan hasilnya ternyata Poco F3 terlebih dahulu menyelesaikan proses booting, membutuhkan waktu hanya 10 detik, sedangkan Poco X3 Pro membutuhkan waktu 12 detik. Kemudian saya lanjutkan dengan performa membuka aplikasi yang sama dari kedua smartphone. Dalam konteks yang satu ini, yaitu membuka aplikasi atau kecepatan membuka aplikasi yang sama dari kedua smartphone, Poco F3 lebih unggul. Namun perbedaannya hanya 0,01 detik.
Sekarang kita uji performa dari kedua smartphone ini menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan benchmark AnTuTu versi 9. Di atas kertas memang Poco F3 lebih unggul dari segi chipset serta GPU yang dibawa. Walau hanya memiliki RAM 6GB serta internal memori 128GB. Menggunakan chipset Snapdragon 875G lalu disandingkan dengan GPU Adreno 650, Poco F3 mampu meraih skor di atas 600 ribuan. Sedangkan Poco X3 Pro menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 860 lalu disandingkan dengan GPU Adreno 640. Dan skor benchmark AnTuTu dari Poco X3 Pro juga tergolong besar, yaitu sudah mencapai 400 sampai 500 ribuan. Oke, sekarang kita lanjutkan pengujian performa dalam memainkan game berat dari kedua smartphone ini. Untuk suhu awal dari kedua bodi didapati suhu sebesar 36 derajat Celcius. Di sini saya memainkan game PUBG Mobile di kedua smartphone. Untuk settingan default dari kedua smartphone ini memiliki settingan default yang sama. Untuk settingan grafik, masing-masing smartphone memiliki settingan grafik mencapai HDR+. Sedangkan untuk framenya, masing-masing smartphone juga memiliki settingan frame yang sama, sudah bisa rata kanan semua. Untuk menguji performa dalam memainkan game berat di kedua smartphone ini, saya hanya membutuhkan waktu 1 jam. Untuk menjaga performa serta kestabilan gambar dalam memainkan game PUBG Mobile di kedua smartphone ini, saya hanya menggunakan settingan default. Dan hasilnya memainkan PUBG Mobile di kedua smartphone ini dengan settingan default tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada frame yang drop atau lag. By the way, anyway, busway Aslole, kedua smartphone diklaim memiliki teknologi pendingin baru yang mampu menjaga temperatur suhu bodi saat kita bermain game-game berat di rentan waktu yang lama. Diklaim teknologi pendinginnya memiliki manajemen panas yang baik karena sistem pendingin di dalamnya dilengkapi dengan pipa panas tembaga dan lapisan grafis. Sedangkan aktual yang terjadi, saya memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu 1 jam, kedua smartphone ini menimbulkan hawa panas dari belakang bodi. Oke, saya ukur ulang suhu bodi belakang dari kedua smartphone ini setelah 1 jam bermain game PUBG Mobile di kedua smartphone ini. Dan hasilnya kedua smartphone menghasilkan hawa yang lumayan panas, yaitu memiliki suhu bodi setelah 1 jam bermain kisaran 39 sampai 42 derajat Celcius. Oke, sekarang kita memasuki perbandingan audio dari kedua smartphone. Kedua smartphone telah didukung dengan teknologi Dolby Atmos dan Hi-Res dan memiliki dual speaker di bagian atas bodi maupun di bagian bawah bodi. Namun di sini saya merasakan untuk speaker Poco F3 Pro lebih bertenaga dan mengeluarkan suara yang lebih kencang dibanding Poco X3 Pro. Dan berikut adalah perbandingan speaker dari kedua smartphone. Won't you make up your mind?
decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. Kemudian kita memasuki OS atau software yang digunakan dari kedua smartphone. Poco X3 Pro menggunakan Android 11 yang dibalut dengan MIUI 12 dengan peluncur kecil. Sedangkan F3 menggunakan Android 11 dibalut dengan MIUI 12 khusus untuk Poco. Kedua smartphone memiliki sensor fingerprint dan sekaligus sebagai tombol power, dan letaknya juga sama, yaitu di frame sebelah kanan. Fitur-fitur tambahan seperti infrared blaster, NFC face unlock, sensor fingerprint dimiliki oleh kedua smartphone ini. Saja lubang jack audio pada Poco F3 dihilangkan. Dan akhirnya sampai juga kita ke segmen terakhir, yaitu perbandingan spesifikasi kamera yang dibawa oleh kedua smartphone ini. Poco X3 Pro memiliki 4 buah sensor kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang. Kamera utamanya memiliki besaran sensor 48 megapiksel bukan 1.8 dan didukung dengan fitur PDAF. Kemudian ada sensor ultrawide sebesar 8 megapiksel dengan bukan 2.2. Baik sensor kedalaman maupun sensor makro memiliki besaran sensor 2 megapiksel dengan bukan 2.4. Kamera belakang ini juga mampu merekam video dengan resolusi 4K per 30 fps dan dilengkapi dengan gyro serta edge stabilizer. Sedangkan Poco F3 memiliki 3 kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang dengan besaran sensor kamera utamanya 48 megapiksel bukan 1.8 yang digunakan sebagai sensor wide, 8 megapiksel bukan 2.2 untuk ultrawide, 5 megapiksel bukan 2.4 untuk sensor makro, dan kamera utama ini mampu merekam video beresolusi 4K per 30 fps. Poco X3 Pro memiliki kamera selfie dengan besaran sensor 20 megapiksel bukan 2.2. Dan untuk kamera selfie dari Poco F3 memiliki besaran sensor 20 megapiksel dengan bukaan 2.5. Baik Poco X3 Pro maupun Poco F3 untuk kamera depannya mampu merekam video beresolusi 1080 pixel per 30 fps. Untuk fitur-fitur kamera yang dibawa oleh kedua smartphone ini bisa dibilang sama. Dan berikut adalah perbandingan foto dan video serta fitur-fitur lainnya yang dibawa oleh kedua smartphone ini. Halo, seperti ini ya contoh untuk kamera utama di model siang hari ya. Cuma rada mendung. Untuk kualitas gambarnya Poco X3 Pro lebih terang ya dibanding dengan F3 yang
sedikit rada gelap. Namun untuk detail hasil gambar ya lumayan, sama-sama detail ya. Good. Coba kita berjalan ya, blur. Oke, bagus. Kualitas cahaya yang ditangkap juga bagus ya. Oke, coba kita mode kamera utama ya. Oke, seperti ini contoh untuk video kamera utama di sore hari ya. Untuk detail gambarnya sama, sepertinya kualitasnya juga hampir sama ya. Lebih stabil mana ya? Coba dibandingkan, lebih stabil mana. Untuk kualitas gambar dari Poco F3 rada sedikit hijauan ya, sedangkan untuk yang X3 Pro agak sedikit kemerahan ya. Good. Coba kita jalan lagi. Oke. Dan untuk F3 gambarnya sedikit lebih terang dibanding dengan X3 Pro. Oke guys, ini hasil kamera selfie ya. Kamera selfie dari kedua HP. Sangat bagus, jelas tidak patah-patah. Terang juga sama-sama terang. Agak noise-nya dikit, tapi si overall bagus, tidak patah-patah, delay nggak delay juga. Ada yang terang, ada yang gelap dari kedua HP. Overall keren, mantap. Oke guys, ini hasil kamera utama, kamera belakang dari Poco F3 dan Poco X3 Pro. Bisa dilihat hasilnya seperti apa. Oke, halus ya, nggak ada patah-patah. Bisa bandingkan sendiri seperti ini hasilnya. Bening. Yang bening tetap bening, yang keren tetap keren. Ini adalah fitur dari kedua HP dual video ya. Keren. Depannya keren, belakang keren. Masih halus.
Oke, bagaimana pendapat kalian tentang video perbandingan antara Poco X3 Pro dengan Poco F3? Baik itu dari body dimensi, spesifikasi, performa, serta kameranya. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.